CADV Storytelling mempersembahkan sebuah karya besar dari S.H. Mintarja dengan judul Mata Air di Bayangan Bukit. Cerita ini mengisahkan pertarungan antara kebaikan dan kejahatan yang erat menjadi satu dengan kemunafikan, dibungkus dengan cerita-cerita silat yang menegangkan. Latar cerita tersebut tak jauh dari sejarah kerajaan-kerajaan di masa silam. Selamat menikmati. Pada episode yang lalu dikisahkan bahwa ternyata Ki Buyut pun tidak berkeberatan. Ia mengenal Jeliteng dan anak-anak muda padukuhannya sebagai anak-anak muda yang baik, yang tidak pernah menimbulkan kesulitan bagi padukuhan dan tetangga-tetangga mereka. Karena itu, maka Ki Buyut pun kemudian keluar dari ruang dalam bersama Kumbara menemui anak-anak muda yang sudah menunggunya di pendopo. Meskipun demikian, Ki Buyut itu pun berkata, "Aku menjadi berdebar-debar karena kunjungan kalian. Kalian jarang sekali datang kemari. Tiba-tiba saja kalian datang bersama-sama beberapa orang." Anak-anak muda itu saling berpandangan. Namun kemudian mereka seperti berjanji memandang Jeliteng yang termangu-mangu. "Ayo, siapakah yang akan menjadi pembicara dari kalian?" Ki Buyut mendesak sambil tersenyum. Jelitenglah yang kemudian beringsut setapak. Dipandanginya Ki Buyut yang tua itu sejenak. Kemudian katanya, "Ki Buyut, mungkin kami telah mengejutkan Ki Buyut. Biasanya kami tidak pernah datang bersama-sama, atau bahkan jarang sekali datang menghadap Ki Buyut." Ya, katakan apa keperluanmu. Aku tahu bahwa kalian tentu mempunyai kepentingan, sehingga kalian memerlukan datang kepadaku. Ya Ki Buyut, Jeliteng beringsut lagi. Sebenarnya lah bahwa aku telah menemukan 2 orang perantau di lereng bukit itu. Menemukan? Bertanya Ki Buyut. Ya Ki Buyut, maksudku saat aku mencari kayu, aku telah bertemu dengan 2 orang perantau yang barangkali dalam keadaan sulit di lereng bukit yang berhutan itu. Ki Buyut mengerutkan keningnya. Kemudian katanya, "Katakan tentang mereka berdua." Jeliteng pun kemudian menceritakan serba sedikit tentang Kiai Kanti dan Swasti, seperti yang dikatakannya kepada anak-anak muda yang mengikutinya. Seperti kepada anak-anak muda itu, ia pun telah berhasil menumbuhkan perasaan iba pada Ki Buyut Lumban Wetan. Sambil mengangguk-angguk, Ki Buyut berkata, "Sudah sewajarnya kita menaruh belas kasihan kepada sesama. Hei, kenapa mereka tidak mau menuju ke padukuhan? Kenapa mereka berdua justru memilih untuk berada di hutan di lereng bukit itu?" Jeliteng termangu-mangu sejenak. Namun kemudian dengan ragu-ragu ia menjawab, "Itulah anehnya Ki Buyut. Ketika aku tanyakan kepada mereka, orang tua itu mengatakan bahwa mereka tidak mau menyusahkan kita di sini. Dan menilik kata-katanya, mereka pun sebenarnya takut dicurigai." Ki Buyut mengangguk-angguk. Katanya kemudian, "Baiklah Jeliteng, jika mereka memang berkeras ingin tinggal di lereng bukit itu, sudah barang tentu aku tidak berkeberatan. Jika kau ingin membantu, itu adalah perbuatan yang baik. Mungkin kau dapat meminjami alat-alat untuk keperluannya, atau bahkan kau dapat dengan beberapa kawan-kawanmu membantu membuat sebuah gubuk kecil. Tetapi sebaiknya kau memperingatkan,
bahwa di hutan itu terdapat beberapa ekor harimau yang mungkin dapat membahayakan mereka. Aku sudah mencoba memperingatkan mereka, Ki Buyut, tetapi nampaknya keduanya pandai memanjat, sehingga mereka menganggap bahwa harimau itu akan dapat dihindarinya. Selebihnya, mereka menganggap bahwa harimau tidak akan menerkam seseorang jika tidak terpaksa sekali. Ki Buyut mengangguk-angguk ketika ia mendengar Jeliteng mengulangi ceritanya tentang seekor harimau yang terasing dari lingkungannya seperti yang dikatakannya kepada kawan-kawannya. Ki Buyut pun mengangguk-angguk. Katanya kemudian, "Adalah menjadi kewajibanmu, Jeliteng, untuk membantunya sebagaimana seharusnya dilakukan bagi sesama." "Kami sudah siap, Ki Buyut," berkata Jeliteng. "Jika Ki Buyut sudah mengizinkan, maka kami tidak akan ragu-ragu lagi." "Aku ikut bersamamu, Jeliteng." Tiba-tiba saja Kumbara memotong pembicaraan itu. Jeliteng mengerutkan keningnya, seolah-olah ia tidak percaya pada pendengarannya. Namun Kumbara mengulangi, "Aku akan ikut serta membantu orang tua itu. Mungkin ia memerlukan alat-alat, mungkin keperluan yang lain, tetapi mungkin juga pangan." Selagi Jeliteng termangu-mangu, terdengar Ki Buyut berkata, "Biarlah ia ikut serta, Jeliteng. Apa anehnya? Nampaknya kau menjadi heran. Bukankah kau kenal Kumbara sehari-hari seperti kau mengenal kawan-kawanmu yang lain?" "Ya, Ki Buyut. Tetapi kedua orang itu hanyalah dua orang perantau. Biar kami sajalah yang membantunya. Kumbara tidak perlu ikut serta bersama kami. Ia mempunyai pekerjaan yang barangkali jauh lebih penting dari dua orang perantau itu." "Apakah yang harus aku kerjakan? Bukankah pekerjaanku tidak banyak berbeda dengan pekerjaanmu? Menggarap sawah, memelihara ternak, dan sekali-kali duduk di gardu peronda," sahut Kumbara. Jeliteng termangu-mangu sejenak, namun kemudian katanya, "Jika demikian, baiklah. Tentu kedua orang itu akan sangat berterima kasih. Apalagi bahwa putra Ki Buyut sendiri telah bersedia membantunya mempersiapkan sebuah gubuk kecil." Ki Buyut pun mengangguk-angguk. Namun katanya kemudian, "Tetapi Jeliteng, aku masih menyarankan agar kau menghadap Ki Buyut Lumban Kulon. Kakang Buyut di Lumban Kulon pun perlu mengerti. Bukankah kau tahu bahwa bukit itu terletak di ujung padukuhan kami, sehingga bukit itu tidak terletak di daerah Lumban Wetan, tetapi juga tidak di daerah Lumban Kulon seluruhnya. Kami tidak pernah membicarakan siapakah yang berhak mengurusi bukit berhutan yang tidak menghasilkan apa-apa itu. Seperti kami juga tidak pernah berbicara tentang bukit gundul yang gersang tanpa dapat memberikan apa-apa kepada padukuhan kami." Jeliteng mengangguk-angguk. Jawabnya, "Ya Ki Buyut, aku pun sudah memikirkan kemungkinan itu. Aku akan menghadap Ki Buyut di Lumban Kulon untuk mengatakan maksud kami membantu orang tua dan anak gadisnya itu. Aku kira Kakang Buyut di Lumban Kulon juga tidak akan keberatan. Orang tua dan anak gadisnya itu sama sekali tidak akan mengganggu padukuhan Lumban Wetan maupun Lumban Kulon seperti yang diharapkannya sendiri." "Ya Ki Buyut, orang tua itu memang tidak ingin mempersulit keadaan kita yang tidak terlalu baik ini," jawab Jeliteng. "Bagiku itu sudah merupakan pertanda bahwa orang tua itu tidak bermaksud buruk," berkata Ki Buyut. "Ia bukan sejenis orang yang mementingkan diri sendiri, tetapi ia dalam keadaan yang pahit masih juga memikirkan orang lain. Baiklah Ki Buyut, kami mohon diri. Kami akan menghadap Ki Buyut Lumban Kulon. Mungkin besok kami akan mulai dengan kerja kami membantu orang tua itu." "Di mana ia tidur malam ini?" "Mereka telah memilih tempat di dalam hutan itu.
Mereka makan dari buah-buahan yang mereka dapatkan, buruan kecil dan dedaunan. Berbuatlah sesuatu segera bagi mereka, Jeliteng. Kau yang sudah mulai dengan niat yang baik, teruskanlah. Jeliteng kemudian minta diri. Ia masih akan menghadap Ki Buyut di Lumban Kulon untuk minta izin seperti yang dilakukannya pada Ki Buyut di Lumban Wetan. Ketika Jeliteng dan kawan-kawannya memasuki batas Lumban Kulon, maka beberapa orang anak-anak muda pun telah mengerumuninya dan bertanya apakah keperluannya. Seperti yang sudah dilakukannya, maka ia pun mengulangi lagi ceritanya tentang kedua orang yang ditemuinya di lereng bukit. Kasihan, desis salah seorang dari mereka. Nampaknya Ki Buyut baru saja pulang dari sawahnya. Aku kira ia ada di rumahnya. Terima kasih, sahut Jeliteng. Ia sedang sibuk memikirkan anak laki-lakinya. Desis yang lain. Kenapa dengan Nugata? Bertanya Jeliteng. Ia sedang merajuk. Nugata ingin seekor kuda yang bagus, tegar dan besar. Tidak seperti kuda yang dimilikinya sekarang, yang menurut pendapatnya kecil, kurus, dan sakit-sakitan. Jeliteng mengerutkan keningnya. Katanya, seekor kuda yang tegar, besar, dan baik. Harganya tidak sedikit. Itulah sebabnya Ki Buyut agak prihatin juga, tetapi nampaknya ia berusaha untuk memenuhinya. Jeliteng mengangguk-angguk. Namun katanya kemudian, jika demikian, apakah kedatangan kami mungkin akan dapat mengganggu perasaannya yang memang sedang buram itu? Tetapi anak-anak muda Lumban Kulon itu pun menjawab hampir bersamaan. Aku kira tidak. Jeliteng mengangguk-angguk. Sementara seorang anak muda Lumban Kulon berkata selanjutnya, cobalah, jika kau memang menganggap penting tentang dua orang perantau yang memerlukan bantuan itu, datanglah. Jika Ki Buyut sedang sibuk atau sedang bingung, ia akan dapat minta kalian untuk datang lain kali. Meskipun agak ragu-ragu, namun Jeliteng pun melanjutkan langkahnya menuju ke rumah Ki Buyut di Lumban Kulon, saudara kembar Ki Buyut di Lumban Wetan. Tetapi yang dianggap saudara tua justru karena ia lahir kemudian. Menurut kepercayaan orang-orang Lumban, saudara kembar yang tua akan lahir mengiringi saudaranya yang muda. 1-2 orang anak muda Lumban Kulon yang tertarik pada masalah itu pun mengikutinya pula, sehingga iring-iringan anak-anak muda itu menjadi semakin panjang. Tetapi ada pula di antara mereka yang tidak mengacuhkannya. Bahkan seorang anak muda yang berkulit kuning bergumam di antara kawan-kawannya, Jeliteng anak baik, tetapi ia memang senang mencari pekerjaan. Ia ingin menolong kedua orang yang dikatakannya perantau itu, desis yang lain. Tetapi seorang anak muda yang gemuk pendek berkata, "Hei, kau tahu kenapa Jeliteng bersusah payah tentang kedua orang itu?" "Ah, kau tentu berprasangka aneh. Justru kau sendirilah yang selalu mengejar gadis-gadis," sahut kawannya yang berkulit kuning. "Bukankah kau akan mengatakan bahwa salah seorang dari kedua perantau itu seorang gadis?" Anak muda yang gemuk itu tertawa. Namun seorang kawannya lagi berkata, "Meskipun ia seorang gadis, tetapi dapat dibayangkan, seorang gadis kurus, sakit-sakitan, kumat, dan barangkali suka merengek-rengek." "Jangan menghina," potong kawannya. Namun anak-anak muda yang lain sempat pula tersenyum. Dalam pada itu, selagi anak-anak muda itu masih berkelompok di mulut lorong, mereka mendengar derap seekor kuda. Dengan tergesa-gesa mereka menepi meskipun mereka belum melihat kuda itu mendekat. "Siapa?" seseorang berteka-teki.
Daruwerdi atau Nugata? Yang lain tidak sempat menjawab, karena dari tikungan nampak seorang anak muda duduk di punggung kudanya. Kuda itu mengurangi kecepatannya, bahkan kemudian berhenti di mulut lorong. "Apakah yang kalian tunggu di sini?" bertanya anak muda di punggung kuda itu. "Kami akan pergi ke sawah." Anak muda itu mengangguk-angguk. Namun kemudian, "Tetapi kalian masih saja berkumpul di sini." "Ya, baru saja kami bertemu dengan Jeliteng," saut yang lain. "Jeliteng anak Lumban Wetan?" "Iya, apa keperluannya?" Salah seorang anak muda itu pun kemudian menceritakan tentang dua orang perantau seperti yang dikatakan Jeliteng. Anak muda di punggung kuda itu mengerutkan keningnya. Namun kemudian katanya, "Seperti kita masing-masing tidak mempunyai pekerjaan, biarlah perantau itu mengurus dirinya sendiri." Anak-anak muda di mulut lorong itu pun tidak menyaut. Mereka memandangi saja ketika kuda itu berderap dan hilang ke dalam padukuhan. Anak-anak muda yang tinggal di mulut lorong itu memandang debu yang masih mengepul. Salah seorang berdesis, "Kuda itulah yang dikatakan kecil, kurus, sakit-sakitan, seperti gadis perantau itu." Yang lain tidak dapat menahan tertawa mereka. Namun suara tertawa itu pun bagaikan hanyut oleh angin ketika anak muda berkulit kuning itu berkata, "Apa urusan kita dengan kuda Nugata? Marilah kita pergi ke sawah. Sore nanti kita pergi ke Bukit Gundul. Daruwerdi tentu sudah menunggu. Kita akan berlatih olah kanuragan." Anak-anak muda itu pun kemudian bersama-sama menyusuri pematang dan berpisah menuju ke sawah masing-masing. Tetapi sawah di Lumban Kulon dan Lumban Wetan memang tidak begitu baik. Tanahnya mulai kering di musim kemarau. Palawija pun tidak dapat tumbuh dengan baik. Bahkan di musim kering yang panjang, sawah mereka benar-benar menjadi padang yang gersang sejauh mata memandang. Dalam pada itu, Jeliteng telah berada di rumah Ki Buyut di Lumban Kulon. Ki Buyut yang tua, tetapi yang lahir kemudian dari sepasang anak kembar itu nampaknya memang lebih tua. Apalagi ia nampak selalu bersungguh-sungguh meskipun sebenarnya hatinya cukup lapang. Kedatangan Jeliteng pun mengejutkan pula. Namun Ki Buyut di Lumban Kulon itu menarik nafas dalam-dalam ketika ia sudah mendengar maksud Jeliteng untuk menghadap. "Kalian membuat aku berdebar-debar," berkata Ki Buyut di Lumban Kulon. "Belum lama aku mendengar peristiwa yang terjadi di lereng bukit itu. Aku kira berita yang kau bawa adalah berita yang berhubungan dengan kematian dua orang yang dibunuh oleh Daruwerdi. Apalagi aku mendengar bahwa kau pun pernah dibawa oleh dua orang yang tidak dikenal." Jeliteng menarik nafas dalam-dalam. Teringat sekilas dua orang yang terpaksa dibunuhnya pula, dan yang dengan diam-diam telah dikuburnya sama sekali. Tidak seorang pun yang mengetahuinya, sehingga yang tersebar hanyalah peristiwa yang terjadi atas Daruwerdi. "Ki Buyut," berkata Jeliteng kemudian, "peristiwa itu memang telah membuatku hampir pingsan. Tetapi agaknya jika terjadi peristiwa berikutnya yang berhubungan dengan peristiwa itu, tentu akan lebih banyak menyangkut Daruwerdi." Ki Buyut mengangguk-angguk. Gumamnya seolah-olah kepada diri sendiri. Karena itu, latihan-latihan yang akan diadakan oleh anak-anak itu mungkin akan dapat berakibat buruk. Jeliteng mengerutkan keningnya. Katanya, "Kenapa berakibat buruk, Ki Buyut?" "Orang-orang yang memusuhi Daruwerdi itu menganggap bahwa kita semuanya telah melibatkan diri," jawab Ki Buyut. Jalan pikiran orang tua itu memang dapat dimengerti. Namun Jeliteng mencoba untuk menjelaskan. "Tetapi Ki Buyut, jika jumlah kami cukup banyak, maka aku kira orang-orang jahat itu tentu akan segan pula untuk berbuat sesuatu.
Meskipun kami belum mumpuni, namun dengan jumlah yang berlipat ganda, mereka tentu akan memperhitungkan pula. Ki Buyut menarik nafas panjang. Masih saja ia bergumam seolah-olah kepada diri sendiri. Selama ini tidak pernah terjadi malapetaka di padukuhan ini. Tetapi kedatangan orang-orang baru itu membuat aku menjadi cemas. Jeliteng mengangguk-angguk. Nampaknya Ki Buyut di Lumban Kulon merasa bahwa keadaan terakhir di padukuhannya telah memburuk. Kehadiran orang-orang yang dianggapnya asing memang telah membawa persoalan tersendiri, termasuk kedatangan Daruwerdi. Apakah Ki Buyut juga mencurigai kehadiran Kiai Kanti dan Swasti? Pertanyaan itu mulai merayapi hatinya. Namun ternyata Ki Buyut kemudian berkata, "Jeliteng, aku tidak berkeberatan dengan maksudmu dan kawan-kawanmu untuk membantu kedua orang yang kau sebut perantau itu. Jika Buyut Lumban Wetan juga tidak berkeberatan. Tetapi aku berharap bahwa kehadirannya di daerah ini tidak akan menambah persoalan-persoalan baru yang dapat menyulitkan keadaan kita di sini." Jeliteng mengangguk-angguk. Jawabnya, "Ki Buyut, kami akan melihat dengan seksama apakah yang kira-kira akan dilakukan oleh kedua orang itu. Yang seorang sudah terhitung orang tua, sedang yang satu adalah anaknya, seorang gadis. Aku kira mereka tidak akan menimbulkan persoalan apapun juga di daerah Lumban ini." Syukurlah, mudah-mudahan untuk seterusnya kita akan dapat hidup tenang dan damai. Hidup seperti yang pernah kita alami dari tahun ke tahun, dari masa ke masa. Di saat pergolakan terjadi di pusat pemerintahan, padukuhan ini tetap tenang. Kami berdua yang kebetulan dilahirkan kembar dan menjadi tetua di Lumban Kulon dan Lumban Wetan berusaha sekeras-kerasnya untuk mempertahankan tata cara dan kehidupan yang berlaku di daerah kecil ini. Setiap perubahan akan dapat menimbulkan goncangan-goncangan dan bahkan mungkin kekisruhan. Jeliteng menjadi berdebar-debar. Yang dikatakan itu adalah sikap Ki Buyut di Lumban Kulon. Namun, Jeliteng tidak berputus asa bahwa untuk selanjutnya tidak akan dapat ditembus dengan kenyataan dan harapan-harapan bagi masa datang. Namun, sayang sekali bahwa permulaan itu bersamaan saatnya dengan goncangan ketenangan oleh orang-orang Kendali Putih yang telah berusaha menipu Daruwerdi. Namun demikian, izin yang diberikan oleh Ki Buyut itu telah membuat Jeliteng berbesar hati. Ia memang harus berhati-hati untuk mengayunkan langkah berikutnya. Perubahan-perubahan yang terjadi memang harus dijaga sebaik-baiknya agar tidak menimbulkan kekisruhan yang mengganggu, apalagi menimbulkan pertentangan-pertentangan di dalam padukuhan yang tenang itu. Dalam pada itu, ketika Jeliteng mohon diri kepada Ki Buyut, maka terdengar derap kuda memasuki halaman. Nugata yang masih berada di punggung kudanya mengerutkan keningnya melihat Jeliteng bersama beberapa orang anak muda duduk di pendopo bersama ayahnya. Tetapi ternyata bahwa ia tidak tertarik sama sekali dengan persoalan yang dibawa oleh Jeliteng seperti yang sudah didengarnya di ujung lorong. Sehingga karena itu, maka setelah kudanya diserahkan kepada seorang pembantunya, ia langsung masuk lewat longkangan tanpa berpaling lagi. Jeliteng dan kawan-kawannya yang berada di pendopo itu hanya memandanginya saja. Mereka menyangka bahwa Nugata memang belum mengetahui persoalannya. Namun mereka pun mengerti bahwa Nugata lebih suka mempersoalkan masalahnya sendiri daripada masalah orang lain. Karena itu, Jeliteng pun kemudian meninggalkan rumah Ki Buyut di Lumban Kulon itu. Ia ingin segera berbuat sesuatu, sehingga waktunya tidak banyak terbuang.
Mulai terbayang di angan-angannya sebuah gubuk kecil dengan secuil tanah buat halaman dan kebunnya. Kemudian orang tua itu tentu memerlukan sebidang tanah yang lebih luas bagi sawah dan ladangnya. Namun yang penting bagi Jeliteng adalah bahwa orang tua dan anak gadisnya itu kemudian akan berjuang menguasai air yang melimpah di lereng bukit itu untuk mengarahkannya ke sawah dan ladangnya yang akan dibuka. Air itu tentu akan dapat dimanfaatkan pula bagi padukuhan Lumban Kulon dan Lumban Wetan. Parit yang hanya menampung dan mengalir di musim hujan itu tentu akan menjadi basah pula di musim kering. Sementara itu, beberapa orang anak muda mengikuti Jeliteng sampai ke sebuah gardu peronda yang berada di dekat padukuhan kecil yang terletak di batas daerah Lumban Kulon dan Lumban Wetan. Namun padukuhan itu sendiri masih termasuk daerah Lumban Wetan. 1-2 anak muda Lumban Kulon masih tetap bersama mereka. Bahkan salah seorang dari mereka bertanya, "Jeliteng, kapan kau akan mulai dengan kerjamu itu?" Anak muda itu berhenti sejenak. Namun kemudian ia mulai berkelakar. "Bukankah anak perantau itu seorang gadis yang manis?" "Hei, dari mana kau tahu?" Jeliteng pura-pura bertanya. Kawan-kawannya tertawa, tetapi tidak seorang pun di antara mereka yang dapat membayangkan wajah gadis itu dengan tepat. Seperti anak-anak muda Lumban Kulon yang tidak ikut bersama mereka, maka bayangan tentang anak gadis perantau itu adalah sangat buram. Dalam pada itu, Jeliteng pun kemudian berkata, "Besok aku akan mulai, tetapi tentu hanya sekedar di waktu-waktu senggang dan jika badan tidak terasa penat. Namun demikian, aku tidak sampai hati melihat kedua orang itu terlalu lama berada di hutan itu. Jika udara dingin malam hari mulai menyelimuti pepohonan, maka mereka pun menjadi basah oleh embun." "Apakah laki-laki itu sudah teramat tua?" bertanya seseorang. "Belum tua sekali, tetapi tenaganya tentu sudah jauh susut," jawab Jeliteng. Kawan-kawannya mengangguk-angguk. Salah seorang dari mereka berkata, "Biarlah aku ikut membantumu di saat-saat senggang pula." Jeliteng tersenyum kecut. Ia masih sempat pula berkelakar. "Tetapi jangan karena gadis yang manis itu." Suara tertawa terdengar di antara mereka. Tetapi salah seorang dari mereka segera berkata, "Aku akan ke sawah. Pagi ini kerjaku hanya berjalan hilir mudik saja. Bukankah hari ini kita belum akan mulai dengan gubuk itu?" Jeliteng menggeleng. Jawabnya, "Tentu belum. Nah, jika kau akan mulai kapan saja, dan jika kau memerlukan aku, panggillah aku. Aku sudah mengatakan bahwa aku bersedia membantu." "Terima kasih," jawab Jeliteng. "Sekarang, bukankah kita masing-masing mempunyai pekerjaan?" desis anak muda itu. "Silakan," sahut Jeliteng. "Aku pun akan pergi ke sawah juga." Anak-anak muda itu pun kemudian meninggalkan Jeliteng ke pekerjaan masing-masing. Namun mereka telah menyatakan diri bersedia membantu rencana Jeliteng pada saat Jeliteng akan mulai dan di waktu-waktu mereka yang terluang. Yang tinggal di gardu itu kemudian tinggal Jeliteng sendiri. Anak-anak Lumban Kulon pun telah pergi pula ke sawah mereka masing-masing. Pada saat Jeliteng sudah mulai melangkah untuk pergi ke sawahnya pula, tiba-tiba saja ia mendengar seseorang memanggilnya. Dengan serta-merta ia pun berpaling. Dilihatnya, Daruwerdi berjalan tergesa-gesa mendekatinya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan ikuti terus kisah Mata Air di Bayangan Bukit pada kesempatan lain. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa.